Umat Tuhan yang terkasih, malam ini kita merayakan kelahiran Sang Juru Selamat Tuhan Yesus Kristus. Sebuah perayaan iman setelah melalui masa-masa penantian pewahyuan akan kehadirannya. Manusia tidak akan mampu menyelamatkan dirinya sendiri. Manusia tidak akan dapat mendatangi kerajaan Tuhan. Dia datang ke dunia untuk menjadi sahabat kita, untuk membawa kita ke hadapan Allah Bapa. Persahabatan dalam Kristus Yesus membawa kita kepada keselamatan kekal. Malam ini kita merasakan anugerah Tuhan yang agung itu, berita sukacita bagi dunia. Marilah kita saat teduh sejenak. Mari kita bernyanyi Ale Napor Saya dan Hai Mari Berhimpun. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Hidup ini telah dinyatakan dan kami telah melihatnya, dan sekarang kami bersaksi dan memberitakan kepada kamu tentang hidup kekal yang ada bersama-sama dengan Bapa dan yang telah dinyatakan kepada kami. Haleluya. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa dan Yesus Kristus Tuhan kami yang lahir di Bethlehem, kami puji namamu yang kudus karena Engkau telah melawat kami dengan umat-Mu. Engkau telah memindahkan kami dari kegelapan ke dalam terang dan memperdamaikan kami dengan Engkau, sehingga kami dapat hidup dalam persekutuan dengan Engkau. Hati kami penuh sukacita karena kebaikan-Mu. Terimalah ucapan syukur kami Bapa, karena Engkau telah melawat kami dalam anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita bernyanyi dari buku Ende Akola Mandailing nomor 55. Sorang di
marilah kita bersama-sama menyaksikan parade Natal Sekolah Minggu GKPA di Ponorogo. Khotbah di bukit, ucapan bahagia. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit, dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus memulai berbicara dan mengajar mereka, katanya, "Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan sorga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka yang akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu dibinakan segala yang jahat. Bersukacitalah dan bergembiralah, karena upahmu besar di surga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita Dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Garam dunia dan terang dunia. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah dia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota tua yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula, orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gentang, melainkan di atas kaki dia sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka dapat melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu di surga. Hal pengabulan doa. Mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang membuka baginya dibukakan pintu. Adakah seseorang dari kamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti, atau memberi jika ia meminta? Jadi jika kamu yang tahu memberi yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu di surga, Dia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Matius 22 ayat 34 sampai 40. Hukum yang terutama. Ketika orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang-orang sedikit itu bungkam, berkumpullah mereka. Dan seorang dari mereka, seorang ahli Taurat, bertanya untuk mencobai dia. Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu.
Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua, yang sama dengan itu, ialah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Bye.
Marilah kita bernyanyi kembali dari Kidung Jemaat 101 ayatnya yang pertama. Marilah kita menyaksikan refleksi Natal yang dipersembahkan oleh Ina dan Ama dalam liturgi. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Roma 12 ayat 10. Tentang kasih persaudaraan tidak perlu dituliskan kepadamu, karena kamu sendiri telah belajar kasih mengasihi dari Allah. 1 Tesalonika pasal 4 ayat 9. 1 Yohanes 2 ayat 10. Barang siapa mengasihi saudaranya, dia tetap dalam terang, dan di dalam dia tidak ada penyesatan. Dan perintah ini kita terima dari Dia, barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. 1 Yohanes 4 ayat 21. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Yohanes 15 ayat 12. Kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia, karena itu kasih adalah kegendapan hukum Taurat. Jikalau seorang berkata, "Aku mengasihi Allah," dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. 1 Yohanes 4 ayat 20. Anak-anakku, mari kita mengasihi, bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. 1 Yohanes 3 ayat 18. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. 1 Petrus 4 ayat 8. Peliharalah kasih persaudaraan. Jangan kamu lupa memberi tumpangan kepada orang, sebab dengan berbuat demikian, beberapa orang dengan tidak diketahuinya telah menjamu malaikat-malaikat. Ibrani 13 ayat 1 dan 2.
Puji Tuhan, Natal tahun 2021 kita nikmati. Kiranya selalu ada damai di hati. Damai di hati yang menciptakan damai di bumi, menguatkan kasih persaudaraan di dalam diri. Hidup menjadi peduli untuk berbagi. Kita beroleh anugerah Maha Kasih yang ilahi. Marilah kita menyaksikan KOR gabungan Jemaat GKPA Diponegoro dengan judul Siapa Gerangan Sang Raja yang Telah Lahir. Ikut berkunjung
Ya Juru Selamat, dengarlah doa kami, sertalah hingga di hati kami. Berkati kami dan jadikanlah kami saluran berkat bagi sesama. Nyanyikan sorak bergembira bagi Allah, Sang Juru Selamat datang ke dunia. Nyanyikan sorak bergembira bagi Allah, kelahirannya membawa damai. Nyanyikan sorak bergembira bagi Allah, Sang Juru Selamat datang ke dunia. Nyanyikan sorak bergembira bagi Allah, kelahirannya membawa damai. Kelahirannya membawa damai. Kini tiba saatnya acara untuk menyalakan lilin. Allah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang. Ia yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Dalam rangka penyalaan lilin ini, kami yang berada di tempat ini akan menyalakan lilin, dan jemaat yang di rumah akan menyalakan lilin-lilin kecilnya sendiri. Untuk penyalaan lilin kami undang yang pertama, Inang Pendeta Nursini Boru Sihombing untuk menyalakan lilin yang pertama. Yang kedua kami undang Ketua Natal tahun ini, Amang Edward Hasibuan. Yang ketiga, kami undang PHP di Parlagutan di Ponegoro, Ibu Miranda Harahap, Boru Siregar. Yang keempat, kami mengundang wakil dari Amang Rudi Siregar. Yang kelima, kami undang untuk wakil Ina, Nyonya Onward Dongoran, Boru Pasaribu. Yang keenam, kami undang wakil dari Naposo Bulung, Leni Boru Siregar. Yang ketujuh, kami undang dari wakil dari sekolah minggu, Wita Boru Dongoran. Mari kita bersama-sama menyanyi lagu Sonang ni Borngini dan Malam Kudus. Oh
sunyi senyap Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan mendengarkan renungan Natal. Untuk itu mari kita satukan hati kita memohon kuat kuasa dari Roh Kudus. Kita berdoa. Damai sejahtera yang dari Allah Bapa dan kasih Kristus Yesus beserta penyertaan kuasa Roh Kudus menjaga memelihara imanmu sekalian dalam mendengarkan kebenaran firman-Nya. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, yang menjadi renungan kita di malam Natal ini diambil dari Mazmur 147 ayat 1 sampai 11. Mari kita dengar-dengaran kebenaran firman Tuhan. Demikian dikatakan. Kekuasaan dan kemurahan Tuhan. Haleluya. Sungguh bermazmur bagi Allah kita itu baik, bahkan indah, dan layaklah memuji-muji itu. Tuhan membangun Yerusalem, Ia mengumpulkan orang-orang Israel yang tercerai-berai. Ia menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka. Ia menentukan jumlah bintang-bintang dan menyebut nama-nama semuanya. Besarlah Tuhan kita dan berlimpah kekuatan kebijaksanaannya tak terhingga. Tuhan menegakkan kembali orang-orang yang tertindas, tetapi merendahkan orang-orang fasik sampai ke bumi. Bernyanyilah bagi Tuhan dengan nyanyian syukur. Bermazmurlah bagi Allah kita dengan kecapi. Dia yang menutupi langit dengan awan-awan, yang menyediakan hujan bagi bumi, yang membuat gunung-gunung menumbuhkan rumput. Dia yang memberi makanan kepada hewan, kepada anak, burung gagak yang memanggil-manggil. Ia tidak suka kepada kegagahan kuda. Ia tidak senang kepada kaki laki-laki. Tuhan senang kepada orang-orang yang takut akan Dia, kepada orang-orang yang berharap akan kasih setianya. Demikian firman Tuhan. Saudaraku sekalian, selamat Natal. Sungguh sangat berbahagia pada malam hari ini kita kembali dikumpulkan kasih karunia Tuhan dalam merayakan sukacita kelahiran Kristus Yesus di dunia ini untuk menyelamatkan saya, Bapak Ibu dan semuanya saudara yang ada saat ini beribadah bersama dengan jemaat GKPA di Ponegoro. Nah, tema kita pada saat ini diambil dari 1 Petrus, ya, dari 1 Petrus yang mengatakan bahwa cinta kasih Kristus yang menggerakkan persaudaraan. Apa sih hubungannya dengan teks yang baru saja kita bacakan itu diambil dari almanak kita pada malam Natal ini yang mengajak kita bernyanyi. Jadi tema kita pada sesungguhnya di malam Natal ini kalau kita beranjak dari kalender gereja kita dikatakan bernyanyilah bagi Tuhan. Nah, pengalaman pertama saya mau mengatakan mau bertanya kepada Bapak Ibu semuanya, kapan sih mulai tahu bernyanyi? Jadi orang Kristen itu kayaknya identik dengan bernyanyi ya. Lalu ada pertanyaan, kapan mulai tahu bernyanyi? Nah, masing-masing mungkin berbeda. Ada yang mengatakan, mulai kecil mama saya itu sudah nyanyi-nyanyi ketika saya dalam kandungan.
Mulai kecil mama saya itu dengan bapak saya itu sudah melatih kami bernyanyi memuji Tuhan. Ada mesbah keluarga. Atau mungkin mengatakan kayaknya udah remaja deh. Jadi macam-macam ya gitu. Kemudian pertanyaan yang kedua, kira-kira lagu apa yang paling berkesan bagimu? Nah, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, yang percaya kepada Kristus sebagai orang Kristen, kira-kira lagu apa sih yang paling berkesan bagimu? Ini juga macam-macam. Ya. Ada orang yang menjawab paling berkesan pada kaki salibmu. Nah, ada juga yang mengatakan selamat hari Natal, karena nempel banget dalam pikiran. Masing-masing kita punya perbedaan dalam setiap lagu yang kita nyanyikan. Nah, ternyata bernyanyi itu salah satu ciri khas orang Kristen, ya. Di samping berdoa dan membaca firman. Jadi dalam setiap ibadah orang Kristen itu selalu bernyanyi, selalu berdoa, selalu membaca firman. Jadi bernyanyi itu merupakan satu kesatuan dengan doa dan baca firman. Itu selalu ada dalam persekutuan orang Kristen. Jadi menjadi ciri khas orang Kristen itu adalah bernyanyi. Nah, kalau dikatakan bernyanyi berarti itu merupakan satu kidung, pujian dalam konteks Kristen ini ya. Nah, sebuah kidung ternyata, sebuah pujian ternyata bukan hanya sekedar lirik. Tetapi ada unsur lain di dalamnya, yaitu nada. Lirik dan nada itu merupakan satu kesatuan yang dapat menguatkan atau bisa jadi melemahkan. Jadi ketika bergabungnya satu lirik dan nada, sebenarnya itu merupakan perpaduan yang sangat erat. Tetapi ada kalanya perpaduan itu bisa menguatkan pesan teks, tapi bisa jadi melemahkan. Kalau musiknya misalnya, nadanya misalnya itu tidak menyentuh, nadanya disampaikan tidak cocok dengan liriknya, maka pesan yang ada dalam lirik tidak sampai kepada orang yang mendengarkannya, orang yang menyanyikannya. Nah, saudaraku semuanya, bernyanyi dalam Kristen bukan hanya kemampuan mencapai nada-nada tinggi, atau menonjolkan orang yang menyanyi, atau menonjolkan orang yang sedang performance, bukan itu. Tetapi bernyanyi bagi Tuhan dalam konsep orang Kristen adalah mempersilahkan Allah, ya, meninggikan Allah melalui lirik dan musik yang berperan membangun persepsi orang-orang yang menyanyikannya tentang kehadiran Allah. Berat ya? Jadi bernyanyi itu membangun persepsi, pola pikir, paradigma tentang siapa Allah dalam hidup kita. Dan nyanyian tadi ya seperti yang saya katakan itu paduan, itu adalah perpaduan. Jadi kalau bernyanyi di dalam gereja kita sering merasa bahwa ada perpaduan, ada sopran, ada alto, ada tenor, ada bass. Semua dicocokkan menjadi satu paduan yang bagus, dikombin dengan musik. Saya teringat dengan cinta kasih Kristus yang menggerakkan persaudaraan. Jadi nada itu adalah persaudaraan. Antara do rendah ke do tinggi ke la sol mi fa re, itu semuanya perpaduan sehingga menjalin satu nada yang indah yang dinyanyikan dengan lirik-lirik yang indah. Saudaraku, karakter orang Kristen pada dasarnya adalah nada-nada yang indah yang dipersatukan dari nada-nada yang berbeda. Saya rasa kita menjadi orang Kristen memahami ini. Saya dan saudara berbeda. Nada do berbeda dengan nada re, mi, fa, sol, la, si, do. Berbeda. Tetapi bisa dipadukan menjadi satu simfoni yang indah dengan lirik yang menyentuh, membuat pujian bagi Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan yang mempersatukan persaudaraan di tengah-tengah kekristenan adalah cinta kasih Kristus. Melodi yang indah akan muncul dari persaudaraan yang diikat, dipersatukan oleh cintanya Tuhan. Lalu pertanyaannya, kalau sekarang kita dipersatukan rasa persaudaraan dengan cintanya Tuhan,
Lalu kita diajak untuk memuji, bernyanyilah bagi Tuhan, memuji Tuhan sebagai karakter orang Kristen tadi. Apa sih yang membuat kita harus memuji Tuhan? Apa sih yang membuat orang Kristen harus bersatu? Apa sih yang membuat jemaat di Ponegoro harus saling bergandengan tangan di situasi yang sulit ini? Apa yang membuat kita harus bersatu? Jawabnya, pengenalan kita akan Allah dalam hidup kita. Allah yang kita kenal adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi, tapi tidak berhenti sampai kepada penciptaan saja. Tapi Allah yang kita kenal adalah Allah yang peduli. Amin. Dia peduli kepada saya. Dia peduli kepada Bapak Ibu semuanya. Sekarang kita ada di mana? Dalam segala pergumulan kita, 2 tahun kita terseok-seok dalam kehidupan yang sedang dilanda coronavirus ini. Kita sepertinya sedang menari bersama dengan gelombang yang sangat dahsyat. Tapi bisakah kita melihat kemuliaan Tuhan dalam gelombang ini? Karena kemuliaan Tuhan tidak hanya hadir dalam kesuksesan. Kemuliaan Tuhan tidak hanya hadir dalam kekayaan. Kemuliaan Tuhan tidak hanya hadir dalam kebahagiaan, dalam penderitaan, dalam penyakit, dalam kesengsaraan. Ternyata Tuhan hadir. Kita memaknai bagaimana Tuhan menguatkan kita, memeluk kita, mendampingi kita dalam semua proses kehidupan kita. Pada malam Natal ini kita diingatkan kembali betapa Allah yang kita sedang puji bersama-sama ini adalah Allah yang memelihara kita, Allah yang peduli kepada kita. Sama seperti kepedulian Allah kepada bangsa Israel yang kena hukuman Allah setelah bangsa itu tidak mau mendengarkan perintah Allah. Allah membiarkan bangsa itu tercerai-berai. Allah membiarkan bangsa itu menjadi budak di mana-mana. Allah membiarkan bangsa itu ditelan oleh banyak bencana. Tetapi ketika bangsa itu berseru kepada Tuhan, ketika bangsa itu meminta pertolongan kepada Tuhan, dalam Mazmur ini dikatakan, sungguh Allah itu datang kembali menyembuhkan orang-orang yang patah hati. Ia datang bukan hanya menyembuhkan, tetapi dia datang membalut luka-luka mereka, lalu menentukan jumlah bintang-bintang dan menyebut nama-nama semuanya. Saudaraku, ini pengharapan yang luar biasa. Siapa di antara kita yang tidak pernah patah hati di 2 tahun ini? Siapa di antara kita yang tidak luka hatinya, yang tidak tertekan, yang tidak marah, yang tidak cemas, bahkan paranoid? Semuanya kita alami. Tapi hari ini Tuhan katakan di malam Natal ini, Allah peduli. Dia datang dalam Kristus Tuhan, yang mungkin kita tidak melihat wujud nyatanya, tetapi dia datang dalam rasa dan iman kita, yang menguatkan kita bahwa kepedulian Allah hadir di saat kita bermohon dan minta tolong kepadanya. Tuhan mendengar seruan anak-anaknya dan datang memulihkan orang-orang yang diam dalam dosa. Lalu yang kedua, apa sih yang membuat kita memuji Tuhan? Yang kedua adalah Allah dipuji oleh orang-orang yang takut akan Dia. Orang yang takut akan Dia adalah orang yang tidak mengandalkan kemampuannya sendiri. Dalam kasih persaudaraan, kalau saya merasa saya kuat, maka saya tidak butuh orang lain. Tapi dalam kasih persaudaraan saya merasa diri saya lemah. Oleh karena itu saya mengakui kelebihan orang lain. Dan saya tidak segan mengatakan tolong saya. Tetapi di pihak lain saya juga mengakui bahwa saya kuat. Dan ketika saya kuat, pada saat itulah tangan saya terulur untuk menolong orang lain. Itulah kasih persaudaraan. Dan itulah yang membuat kita mampu memuji Tuhan. Karena Allah yang kita kenal itu adalah Allah yang tidak suka dengan kesombongan. Tadi jelas sekali dikatakan dalam firman yang sudah kita baca. Dia tidak suka dengan kegagahan.
Dia tidak suka kepada kegagahan kuda. Ia tidak suka kepada kaki laki-laki. Tuhan tidak senang kepada orang-orang yang Tuhan senang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Dia tidak suka kepada orang-orang yang sombong, yang melakukan kekerasan, yang melakukan intimidasi. Tuhan tidak suka. Itu sebabnya Tuhan datang dalam diri Kristus Yesus yang membawa damai. Damai di bumi, damai di hati. Kristus Tuhan datang untuk memberikan pendamaian bagi kita semua. Sehingga saudaramu yang ada bersama dengan dirimu ini adalah milik kepunyaan Tuhan seperti dirimu. Yang memiliki kelebihan dan juga memiliki kelemahan. Karena sama seperti kita. Sama seperti kita, semuanya kita memiliki kekuatan dan kelemahan. Dan Tuhan memberikan damai-Nya bagi kita untuk menerima diri kita sebagaimana adanya. Kemampuan ini juga membuat kita mampu menerima kelemahan saudara-saudara kita. Oleh karena itu saudaraku, sekuat apapun kita bekerja, sepintar apapun kita di dunia ini, sehebat apapun energi yang kita miliki, hari ini Tuhan katakan, izinkan Tuhan ambil kendali dalam hidupmu. Biar Dia yang mengendalikanmu melalui damai Kristus dalam hatimu. Akui kelemahanmu di hadapan Tuhan. Tanpa kekuatan yang dari Tuhan, kamu tidak bisa melakukan apa-apa. Kita tidak bisa melakukan apa-apa. Kita mari bersama-sama menghadapi tantangan zaman yang pada saat ini kita hadapi dengan bergandengan tangan kepada setiap orang saudara yang dititipkan Tuhan kepada kita. Suami, istri, anak-anak, siapapun itu adalah bagian yang dititipkan Tuhan sebagai instrumen yang membuat melodi nyanyian kita menjadi indah. Sangatlah bohong kita bernyanyi memuji Tuhan tetapi bermusuhan dengan saudara kita. Tetapi alangkah indahnya ketika pujian itu kita sampaikan dengan kesatuan hati bersama dengan saudara-saudara seiman kita. Sambutlah Kristus membawa damai dalam hidupmu. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami memuji kebesaran-Mu dengan nyanyian dan melodi yang indah, musik dan perbuatan kami bersama dengan orang-orang yang Kau pilih ada di sekitar kami. Tentu semuanya itu tidak selalu menyenangkan hati kami. Sama seperti kami yang tidak selalu menyenangkan hati Tuhan. Tetapi tangan-Mu yang penuh kasih menerima kami kembali. Engkau peduli kepada kami. Dan itu juga malam Natal ini yang memotivasi kami untuk rindu bersama dengan saudara-saudara kami seiman. Menerima satu sama lain dalam semua kekuatan dan kelemahan kami. Jemaat-Mu GKPA di Ponegoro bersama dengan orang-orang yang pada saat ini merayakan Natal bersama dengan kami. Biarlah kami melihat kemuliaan-Mu ada dalam hidup kami. Kami siap Engkau pakai untuk menolong orang-orang di sekitar kami, untuk mengikat tali persaudaraan di tengah-tengah keluarga kami, bahkan di luar keluarga kami, kepada orang-orang yang tidak kami kenal sekalipun. Kami hadir sama seperti Kristus hadir dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, damai Natal ini membawa sukacita di dalam hati kami, berdampak sukacita bagi seluruh bumi. Di dalam Yesus Kristus kami percaya dan berdoa. Amin. Marilah kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 98 ayat yang ke-8 dan yang ke-13, Jauh dari Sorga Datangku. Kau masuk dunia, jangan
marilah kita mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Apapun yang akan kita berikan baginya di hari Natal ini, kiranya dilandaskan dengan hati yang bersyukur, dengan mengingat firman dari 1 Tawarik 29 ayat 17a. Aku tahu ya Allahku bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan, maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Marilah kita bernyanyi kembali dari Kidung Jemaat 123 ayat yang pertama dan yang keempat. Selamat datang Yesus Tuhanku, jauh dari sorga tinggi kunjunganmu. Selamat datang Tuhanku ke dalam dunia, damai yang kau bawa tiada taranya. Salam salam. Datang orang Majus ikut bintangnya, membawa pemberian dan menyembah, yang dipersembahkan kemenyan emas dan mur. Pada juru selamat mereka bersyukur. Salam salam. Marilah kita membawa persembahan kita ke hadapan Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, saat ini kami ada di hadapan-Mu, di bawah kaki salib-Mu, ada bersama dengan bayi kudus, dekat dengan palungan. Kami membawa persembahan kami, persembahan yang indah di hadapan-Mu. Sesungguhnya kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam hidup kami. Apa yang kami berikan ini tidaklah sebanding dengan apa yang Tuhan sudah berikan bagi kami. Tetapi kami percaya Tuhan tidak melihat persembahan kami. Tuhan melihat betapa hati kami bersyukur atas kelahiran putra-Mu Kristus Yesus yang datang ke bumi, menyelamatkan kami, membawa damai bagi kami semuanya. Terima dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat dipakai oleh gereja-Mu untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Dan bukalah hati kami untuk semakin mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita bersama-sama berdoa dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudaraku,
di dalam kasih-Nya, tengadahkanlah hatimu untuk menerima segala berkat dan anugerah-Nya di malam Natal ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Ia menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat Natal bagi kita semuanya. Damai Natal beserta dengan kita di setiap keluarga yang pada saat ini merayakan Natal. Mari kita saling berjabatan tangan antara anak dan orang tua. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Horas. Shalom. Kami Panitia Natal GKPA Diponegoro tahun 2021 mengucapkan Selamat Natal 2021 dan Tahun Baru tahun 2022. Kami juga panitia mengucapkan terima kasih kepada PHP, Majelis GKPA Diponegoro, dan jemaat GKPA Diponegoro yang telah mendukung acara ini sehingga kita dapat melaksanakan ini dengan baik. Ucapan terima kasih juga kami ucapkan kepada Amang Pendeta SA Sigalingging STH, Inang Pendeta N Sihombing MTH, dan Amang Pendeta H Nainggolan MTH yang telah mendukung acara ini sehingga kita dapat merayakannya dengan sukacita. Saat ini juga saya mengucapkan terima kasih kepada semua panitia kerja yang telah bersusah payah untuk melakukan pekerjaan ini sehingga pekerjaan ini berhasil dengan baik dan penuh dengan sukacita. Kami dari Panitia Natal GKPA Diponegoro 2021 mengucapkan banyak terima kasih kepada semua kita dan juga kepada pemirsa yang mengikuti acara online kegiatan Natal dan Tahun Baru GKPA Diponegoro tahun 2021 ini. Sehingga akhirnya saya mengucapkan terima kasih dan Tuhan memberkati kita semua. Amin.